saya bilang kan, Pak Presiden, mudah-mudahan akhir triwulan ini kita bisa lihat arah pertumbuhan ekonomi yang berbalik dibanding sebelumnya. Sebelumnya kan 4, 5, 1, 2, 5 tambah 1, 2, 8 katanya, kata orang-orangnya. 5, 1, 2, kemungkinan sekarang di atas itu Pak. Jauh di atas itu, jadi arahnya udah berbalik. Kalau Pak Presiden bilang apa? Wah, kalau you bisa naikin seperti itu, saya naikin pangkat kamu. Jadi apa pangkatnya nih? Kamu saya jadikan Menteri Keuangan Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bercermin dengan negara-negara yang memakai sistem parlementer, di mana situ ada presiden juga, ataupun raja, ataupun apapun namanya, ratu dan lain-lain, kalau ada perdana menteri, itulah yang dinamakan menteri utama. Menteri utama ini bisa memberhentikan menteri yang lain, bisa juga mengangkat menteri yang lain. Itu dalam parlementer. Kalau Prabowo mengatakan menteri keuangan utama, artinya ini kalau utama itu sama dengan perdana kan? Perdana utama. Berarti Menkyu Purbaya ini akan dijadikan perdana menteri lah kira-kira oleh Prabowo. Artinya Purbaya bisa mengganti menteri yang lain, mengevaluasi menteri, menjadikan seseorang menjadi menteri, tentu saja nanti persetujuan Prabowo. Itulah kira-kira makna dari perkataan Purbaya tadi. Tapi kalau hanya dari sekedar menaikkan ekonomi dari 5%, 6%, 7%, 10%, rasanya itu alasan yang tidak masuk akal, kawan-kawan. Artinya itu alasan yang enteng. Tapi kalau kita telusuri di balik itu, ada hal lain lagi, kawan-kawan. Ada hal yang memang betul-betul rahasia antara Purbaya dengan Prabowo ini. Tapi gini, orang kan bilang, kamu berani ngambil langkah ini. Ya waktu di mana, di tempatnya presiden, di mana tempatnya di sana tuh, saya lupa namanya, di rumah presiden Prabowo, Hambalang. Saya jarang ke sana, jadi nggak ingat. Waktu wawancara saya pikir fit and proper test itu. Waktu tanya, oke, kamu jadi ini ya, tapi jangan senang dulu, belum pasti. Ya udah, itu hari Minggu. Ya udah Pak, sepanjang jalan dari abis dia salaman pas saya mau keluar tuh ada berapa, 20 meter kali. Tanyanya gimana? Berani Pak, berani Pak, terus sampai pintu. Cuma itu tanya, berani kamu? Berani, sampai keluar pintu. Jadi emang saya harus berani, kalau nggak berani ya mencederai janji saya ke presiden kan. Iya. Jadi saya cuman itu disuruhnya berani aja, udah sama merah putih selesai. Tapi ini semua masalah ini disampaikan kan, masuk pada telinga presiden. Iya, karena kalau kita bertanya berkali-kali seperti Prabowo bertanya kepada Purbaya, apa kamu tidak takut? Apakah kamu berani? Dan diulang berkali-kali. Kalau dalam sehari-hari, kalau saya misalnya bertanya kepada seseorang, apakah kamu berani melawan orang itu? Beraninya kamu? Berani secara psikologi. Sementara saya saja lebih kuat, lebih berani, lebih tinggi jabatannya, Prabowo misalnya sebagai presiden, sementara itu Purbaya seorang menteri cuma berani melakukan hal itu. Sementara saya sebagai presiden tak berani, makanya saya ingin tekankan dulu, meyakinkan dulu bahwa dia lebih berani dari saya. Kemudian kan muncul pertanyaan, kalau Prabowo takut melakukan hal itu, apa yang ditakutkan oleh Prabowo sebagai presiden? Sebagai presiden yang ditakutkan oleh Prabowo adalah ketua-ketua umum partai dalam sistem kita presidensial. Bukankah yang bisa memaksulkan Prabowo sebagai presiden itu adalah DPR? DPR dan MPR itu siapa sebenarnya? Cerminan dari ketua-ketua umum partai politik Indonesia. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Gak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya.
saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak. Jadi kalau kita melihat cara Prabowo bertanya kepada Purbaya, berani nggak kamu? Dan diulang berkali-kali, ini kan menunjukkan Prabowo ini takut dengan apa yang disampaikan oleh Purbaya sebelumnya. Ya, kalau kita boleh memakai kata takut kepada presiden ini, atau kita sederhanakan atau perhalus kata-katanya, Prabowo jadi ragu mengangkat Purbaya menjadi Menteri Keuangan karena apa yang akan dilakukannya itu, apa yang disampaikannya itu, nantinya itu akan membuat partai-partai marah, membuat ketua-ketua umum partai marah kepada Prabowo. Yang ujung-ujungnya bisa-bisa Prabowo dimaksulkan oleh ketua-ketua umum partai ini. Namun yang kita ketahui berikutnya, Prabowo dengan pasti meresafel Sri Mulyani dan menggantikannya dengan Purbaya. Bahkan kalau ini berhasil, kata Prabowo, Purbaya akan diangkat menjadi Menteri Utama. Di sini muncul pertanyaan, kenapa Purbaya bisa membalikkan logika Prabowo atau cara berpikir Prabowo bahwa yang akan dilakukannya ini memang akan membuat partai-partai akan marah kepada Prabowo. Tapi itu pasti di awal-awal. Justru kalau tidak dilakukan oleh Purbaya yang diterangkannya kepada Prabowo pada waktu itu, ini akan membuat Prabowo jatuh. Yang akan membuat jatuh Prabowo itu bukan hanya partai politik, bisa jadi semua rakyat Indonesia. Kemudian jadinya kita ingin tahu apa hal dasar yang disampaikan oleh Purbaya sehingga seorang Prabowo bisa dibalikkan cara logika berpikirnya. Saya nggak tahu boleh buka ini apa enggak. Dia resah pada waktu dia mau besar-besaran dia resah. Ya, itu kan wake up call Ada yang bagi pemerintah. bukan wake up call, warning call, hampir the last warning call. Jadi hampir. Jadi dia concern apa yang terjadi pada waktu itu. Pada waktu saya ceritakan ini Pak, asalnya dari ekonomi karena kebijakannya ini. Dia bilang begini, Pak Presiden itu orang pintar. Wah, saya sudah curiga ada yang mengganggu saya. Kebijakan ya kali ya. Atau kebijakan yang salah, saya nggak tahu. Tapi saya baru tahu dari sini ternyata. Jadi ke depan kita betulin. Jadi keputusan presiden bukan keputusan saya. Jadi saya hanya menjalankan perintah presiden dengan ilmu yang saya punya. Jadi baru tahu waktu itu kata presiden. Dia tahu tekanan tapi baru aware dari mana asalnya Tapi pada waktu itu. Yang mengganggu itu maksudnya apa Pak Purbaya? Kebijakan ekonomi yang nggak terlalu pas, belanja pemerintah yang lambat, termasuk pemerintah daerah yang ribut-ribut kemarin. Sekarang muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang disampaikan oleh Purbaya kepada Prabowo sehingga Prabowo terpincut hatinya? Sehingga cara berpikir Prabowo langsung dibalikkan oleh Purbaya. Tapi tentu harus kita ketahui dulu, apa sebenarnya yang akan membuat sebuah partai marah besar sehingga bisa-bisa memaksulkan presiden. Karena Purbaya ini Menteri Keuangan, jelas-jelas yang akan membuat partai-partai politik ini marah, yang akan membuat ketua-ketua umum partai ini marah, sehingga ingin memaksulkan Prabowo, sehingga Prabowo takut dibuatnya, ini udah pasti masalah uang. Ya jelas partai atau ketua-ketua umum partai ini akan marah kalau diganggu pemasukan uangnya, dana ke partainya oleh Purbaya. Kenapa mereka marah? Jelas sebuah partai memerlukan dana yang besar. Coba kawan-kawan bayangkan, banyak anggota DPP di daerah ranting kecamatan sampai daerah tingkat 1, provinsi, kemudian sampai di pusat. Mereka tidak punya kerja, hanya mengurus partai saja, gaji besar, rumah mewah, mobil mewah, mereka semua. Kerja tak ada, cuma ngurus partai. Dari mana duitnya? Jelas kalau ditutup oleh Purbaya, duit, akses dana untuk partai ini, jelas-jelas partai akan bangkrut. Siapa mau kerja mengurus partai kalau tak ada duitnya? Bahkan di surga pun orang tak akan mau mengurus partai kan? Hanya untuk amal jariah aja begitu kan? Tapi kan ada pertanyaan, ada kok dana dari APBN.
untuk partai-partai ini. Bantuan partai politik namanya, bantuan dana untuk partai politik. Tapi besarnya biasanya cuma 1.000 per konstituen. Misalnya PDIP kemarin itu 16% dipilih di seluruh Indonesia dari daftar pemilihan kita ini 200 juta. 16% kali 200 juta. Berarti yang memilih PDIP kemarin adalah 32 juta orang. Wih, mereka pemenang pemilu. Kemudian kalau dia dapat 1.000 per konstituen per pemilih, berarti dia 32 juta dikali 1.000. Dia akan mendapatkan dana partai per tahun dari APBN itu 32 miliar. Selama 5 tahun, per tahun dapat 32 miliar. Oh, besar sekali itu. Besar. Bisalah menggaji petugas-petugas partai di daerah, di kecamatan. Tapi karena jumlah kecamatan kita ini besar, jumlah kabupaten kita ini banyak, provinsi juga banyak. Apalagi yang DPP yang kerja di pusat-pusat itu, mobilnya apa? Kerja tak ada. Nggak mungkin sekarang ini orang mengurus partai kemudian ada usaha di luar. Nggak ada sekarang nih. Yang ada mereka mengurus partai duluan, kemudian dapat duit di situ baru berusaha. Itu kebanyakan gitu. Dan kita tahu nggak ada di dunia ini orang kerja tanpa diupah sekarang. Apalagi kader partai harus gagah-gagah kan, mobilnya mewah. Angka 32 miliar untuk sebuah partai selama setahun sebesar PDIP. Barangkali sekjennya itu aja menghabiskan uang 10 miliar setahun itu kan. Belum DPP-nya, belum ketua umumnya, belum wakilnya. Wow, belum lagi sekali melaksanakan munas. Di mana misalnya sekali setahun itu menghabiskan mungkin ratusan miliar. Gawat. Pertanyaan kita, dari mana didapatkan oleh partai ini dana yang sebanyak itu? Kira-kira begitulah kan? Oh, ada jawabannya kawan-kawan. Jawabannya ada, misalnya kadernya diangkat menjadi kepala daerah, kemudian menyumbang kepada partainya. Tiap bulan terima gaji, menyumbang ke partainya. Tapi itu seberapalah. Tapi yang besar, ya kawan-kawan bisa menerkanya sendiri. Dari mana? Kenapa partai-partai politik itu mengejar jabatan gubernur, mengejar jabatan bupati? Karena biasanya proyek-proyek itu ada sedikit-sedikit labanya begitu kan. Kemudian kenapa mengejar menteri? Menteri itu proyek nasional, labanya besar juga. Itu apakah menyumbang untuk partai juga? Bisa jadi iya, sebagian. Tapi apakah cukup juga segitu? Rasa-rasanya tidak cukup juga kawan-kawan. Karena banyak selentingan. Selentingan ini, uang yang besar itu, ya untuk keperluan partai yang sangat besar ini, besar-besar di Indonesia ini, besar-besar semua itu, partai-partai politik itu. Mereka memerlukan lebih dari itu kabarnya. Sudah banyak kajian ilmiah yang meminta pemerintah ini memberikan atau menaikkan dana bantuan partai ini. Selama ini 1.000 dari 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu. Mungkin sekarang ini sebaiknya diberikan 100.000 per konstituen per orang. Misalnya PDIP yang memilih 32 juta kemarin itu diberikan dana 100.000 per orang, ya dapatnya kan 3, sekian triliun. Ini mungkin cukup untuk membiayai operasional partai. Karena partai ini sangat penting untuk demokrasi kita. Itu kata undang-undang kita, itu kata konstitusi kita. Jadi kalau tidak cukup dana partai ini, jelas-jelas nanti partai akan mati. Partai akan nyungsep. Itu tidak diinginkan oleh ketua umum partai politik. Udah pasti, termasuk Prabowo. Daripada mati duluan partai politik ini, lebih baik Presiden Prabowo dimaksulkan. Karena mengangkat menteri yang akan mencoba menstop dana kepada mereka, baik legal ataupun ilegal. Namun yang terjadi berikutnya, Purbaya akan diangkat menjadi Menteri Keuangan. Malahan dijanjikan menjadi Menteri Utama. Kemudian kalau kita lihat jawaban Purbaya kepada Desi Anwar tadi itu, pertama-tama Prabowo tidak menyangka, kan begitu. Ini yang akan membuat dia jatuh begitu. Kalau yang disadari Prabowo, kalau menutup akses dana kepada partai-partai politik, itu yang akan membuat dia dimaksulkan. Tapi pandangan Purbaya berbeda lagi. Justru dia ingin nampaknya menutup akses partai-partai politik ke dana-dana tertentu yang jumlahnya tidak diketahui oleh Prabowo, yang berlaku selama ini bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ini yang membuat terbelalak Prabowo. Karena bisa jadi dia sebagai ketua umum partai tidak aware masalah ini, tidak mengetahui hal ini. Karena memang dia selama ini kan bukan di partai yang berkuasa. Baru belakangan dia ikut Jokowi, itu pun cuma sebagai menteri, sementara partainya itu tidak mendapatkan apa-apa sebenarnya di rezim Jokowi kemarin. Dia terbelalak setelah dijelaskan oleh Purbaya. Ini uang sebenarnya yang dimainkan selama ini. Sehingga membuat rakyat bangkrut, sehingga likuiditas di masyarakat hancur, kering, kan itu yang dikatakan oleh Purbaya. Yang dijadikan korupsi besar-besaran oleh penjabat di negara kita ini yang dilindungi oleh partai politik. Dan ini seperti jawaban Purbaya tadi itu tidak diketahui oleh Prabowo.
Di mana kita bisa melihat atau bukti bahwa partai politik melindungi korupsi besar-besaran yang bisa jadi ini adalah sumber dana dari partai. Ada sebuah kasus yang baru terjadi sebelum ini, di rezim sebelumnya. Masih ingat dengan kasus transaksi janggal di Departemen Keuangan, itu besar 349 triliun. Hal ini atau perampokan duit negara ini mau dibongkar oleh Mahfud MD. Tapi alih-alih DPR mau membantunya, malahan DPR membela si perampok ini. Ini kan terbalik-balik jadinya. Seharusnya DPR yang lebih gencar lagi mempermasalahkan sebuah transaksi janggal di PPATK dan jumlahnya tidak main-main. Tapi kenapa DPR membela? Malahan memarahi Mahfud MD yang membuat Mahfud MD meradang. Sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Enggak, menurut saya biarkan gini, menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke, nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan, boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong aja, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti. Logika sederhananya mengatakan begini, kalau yang membela maling itu biasanya cuma penadah atau teman dari maling tersebut. Atau paling tidak orang yang mendapatkan keuntungan dari si maling tersebut. Jadi kalau anggota DPR membela kasus korupsi, anggota DPR ini adalah perpanjangan ketua umum partai yang marah karena dibongkarnya kasus korupsi di Kementerian Keuangan. Apa artinya sama kita? Kalau itu menyangkut dana, menyangkut juga dana partai, tentu saja itu alasan yang bisa membuat anggota DPR itu marah kalau masalah korupsi itu dibongkar, terganggu dana ke partainya. Dan kalau DPR sudah membela, kita tahu kasus itu akan mengendap, kasus itu tidak akan terbongkar. Kenyataannya sampai sekarang kasus itu kan diam-diam saja. Tapi kasus ini kan berada di ujung-ujung kekuasaan Jokowi. Kalau ini diteruskan oleh Mahfud MD ataupun Jokowi, pada awal-awal Jokowi memerintah, awal-awal pemerintahan Jokowi, bisa-bisa Jokowi yang dimaksudkan oleh DPR. Karena Mahfud MD kan perpanjangan tangan Presiden Jokowi pada waktu itu. Karena ini di akhir-akhir masa jabatan Jokowi, dan kemudian kasus itu bisa diendapkan, itu kan aman-aman saja. Jokowi tidak akan dimaksudkan, dan memang Jokowi tak pernah dimaksudkan oleh DPR. Pertanyaan kita, apakah kasus sejenis yang diterangkan oleh Purbaya? Kalau kita lihat, sepertinya ini jauh lebih besar daripada itu. Kalau kasus transaksi janggal 349 triliun kan dibiarkan saja oleh Jokowi, Jokowi aman. Tapi yang diterangkan oleh Purbaya, ini adalah kasus yang maha dahsyat, yang bukan hanya akan membuat marah ketua umum partai, juga penjabat-penjabat di seluruh pemerintahan Indonesia. Ini gawat, ini wow nih kawan-kawan. Ya, penjabat seluruh Indonesia termasuk ketua umum partai, termasuk anggota DPR akan marah besar kepada Purbaya, akan marah besar kepada Prabowo. Tapi yang senang adalah rakyat. Pertanyaannya, kasusnya apa sih? Kemudian dari mana kita bisa melihatnya? Dan apakah ini akan berhasil? Atau apakah bisa kita berharap Purbaya bisa menyelesaikan hal ini? Karena kalau ini tidak berhasil, ancamannya adalah rezim Prabowo jatuh. Artinya di sini Purbaya dan Prabowo tak peduli. Mau partai politik mau melengsarkan dia, mau DPR mau memaksulkan dia, mau penjabat-penjabat di seluruh Indonesia ini memusuhi dia, yang penting sama dia adalah backingan rakyat, kepercayaan rakyat kepada Prabowo dan Purbaya. Sekarang kita bertanya, apakah rakyat percaya kepada Prabowo dan Purbaya sekarang ini?
Kalau kita melihat kepercayaan rakyat kepada Purbaya dan Prabowo ini, kita harus tahu dulu niatnya. Tapi niat seseorang ini kita kan tidak akan ketahui, hanya Tuhan dengan dia yang tahu. Itu bisa kita lihat dari cara dia mengambil kebijakan dan cara berpikirnya kedua penjabat ini. Karena sebetulnya cuma itu yang dibutuhkan oleh seorang presiden dan menteri keuangan saat ini. Coba kita lihat tindakan Purbaya belakangan. Karena kalau awal-awal kita tidak akan tahu. Cuman mungkin kita menyangka niatnya itu baik kepada rakyat atau pro kepada rakyat. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita buktikan adalah kebijakan dia. Coba kita lihat dulu kebijakan Prabowo Purbaya berikut ini. Dari satu ini yang kemarin yang menarik adalah masalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu. Naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun loh. Gitu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi dikecil lah. Jadi otomatis industri kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus ya bro. Ada WHO di belakangnya, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan? Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Itu kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah. Harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikirin begitu? Itu jadi nanti rokok akan kita lihat. Saya akan ke Jawa Timur ya. Akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungin, dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal ya, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, itu. Kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita mau bunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ. Di sana kerja, di sini dibunuh, sama aja. Mendingan gue hidupin di sini, sana tuh bunuh. Kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana gerakannya. Cara mengambil kebijakan atau merencanakan sebuah kebijakan, Purbaya selalu melihat kepentingan rakyat, keuntungan rakyat. Jangan sampai karena kebijakan dia merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat. Itu intinya. Tapi terselip juga suatu pesan di situ. Apa yang dikatakan oleh Purbaya terakhir, lebih baik saya bunuh yang di sana. Maksudnya adalah asing. Saya hidupkan rakyat kita di sini. Jangan menghidupkan asing dengan membunuh rakyat di sini. Di sini ada nampak kecocokan.
antara Purbaya dengan Prabowo. Di mana bisa kita lihat, masih ingat tanah 200.000 hektar yang dikuasai Prabowo di Kalimantan yang dipermasalahkan bukan hanya pada waktu Pilpres kemarin, bahkan sebelumnya waktu tahun 2019 Jokowi pun mempermasalahkan hal itu, bahwa Prabowo mengeksekusi, menduduki, membeli tanah 200.000 hektar, menguasai tanah negara 200.000 hektar, sehingga menimbulkan iri rakyat kepada Prabowo yang kaya raya. Tapi lihat alasan Prabowo mengambil tanah tersebut, membeli tanah tersebut. 140.000 hektar, melainkan mendekati 500.000 hektar. Tapi kita bisa. Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. sebesar 220.000 hektar. Juga di Sebelumnya Aceh dalam Tengah, debat kita Ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau sih? Dia ngerti nggak ada hadiku, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Ada dua kesamaan antara Prabowo dengan Purbaya, kan? Lihat kata Prabowo, daripada dikelola asing atau diambil oleh asing, lebih baik saya yang mengelola. Artinya rasa nasionalisme, rasa kerakyatan untuk bangsa ini dua-duanya sama. Boleh dikatakan anti asing yang akan menjajah negara kita ini. Mereka berdua kayaknya sepakat bahwa sampai saat ini kita masih dijajah oleh asing untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan negara kita. Prabowo, awal-awal konten saya tadi mengatakan, dan Purbaya mengatakan, Prabowo merasakan, tapi dia tidak menyangka sebegitu dahsyat rupanya permainan kotor di bidang keuangan oleh pihak asing untuk menjajah Indonesia. Dan asing membuat peraturan khusus kepada negara kita, di mana peraturan di bidang keuangan tersebut tidak berlaku untuk mereka. Ini mirip dengan cara penjajah Belanda dulu membuat peraturan, kan? Di mana undang-undang tertentu itu hanya berlaku kepada pribumi. Untuk para penjajah itu tak berlaku. Padahal dia berpijak di bumi Indonesia, menjajah kita, kemudian membuat peraturan untuk mereka dibedakan dengan pribumi pada waktu itu. Yang jelas peraturan itu menguntungkan mereka. Menzolimi pribumi itu juga terjadi sekarang. Sekarang di dunia ini, di Indonesia ini. Asing membuat peraturan keuangan untuk kita yang tidak berlaku untuk mereka. Dan jelas-jelas menzolimi negara kita, bangsa kita sendiri. Yang sayangnya penjabat kita ini men-entertain hal itu. Mematuhi hal itu. Mematuhi peraturan untuk menzolimi rakyat kita. Pak, dua pertanyaan. Belum berlokal, belum berinternasional. Belum berinternasional, Pak. Enggak kita perubahan sampai sekarang. Kenapa Anda nanya itu? Anda pasti pikir saya mau melanggar 3%, itu ya? Nggak ada. Kalau ekonominya bagus, misalnya jurus saya berhasil, harusnya sih ekonominya akan lebih bergairah dan pendapatan pajaknya lebih tinggi juga. Harusnya kita nggak perlu merubah undang-undang untuk menaikkan defisit atau batas utang. Berapa sekarang? 3% 60 kan? Terus saya ajarin lagi sedikit. Kalau misalnya kita melanggar 3%, apakah kita tidak prudent? Undang-undang itu, batasan 3-60 itu sebetulnya diambil arbitrary, sembarangan. Karena kalau di teori itu, angka-angka itu untuk melihat apakah suatu negara mampu membayar utang. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah dua, negara itu mampu. Jadi angka-angka itu nggak ngaruh, hanya indikator awal aja.
Cuma yang dilihat oleh investor adalah apa dia mampu membayar utang atau mau membayar utang. Itu. Kita selama ini gak pernah default. Kekayaan kita juga cukup. Jadi nggak usah takut dengan batas-batas itu. Kalau Anda lihat, Eropa kan masih strict ya. 3% sama 60 kan. 3% defisit maksimum, 60% utang per PDB. Semuanya dilanggar sekarang. Hampir semua negara Eropa melanggar. Amerika berapa? Hampir 100% juga. Defisitnya mungkin 6%. Rasio utang ke PDB-nya di atas 100%. Seandainya kita kepepet, seandainya ya. Kenapa mereka boleh, kita nggak boleh? Tahun 2002, saya pernah bikin ini fiskal, studi fiskal dengan profesor Jepang. Dia pada waktu memberi masukan ke pemerintah tentang fiskal, cuman dia nggak bisa ngitung. Jadi dia bisa minta hitungin saya hitung modelnya segala macam. Habis itu selesai dia ngasih tahu Menteri Keuangan pakai model saya. Jadi gue jawab ya Pak. Nggak boleh ngomong gitu ya, sorry. Habis itu seminar dengan dia. Waktu itu rasio utang ke PDB Jepang 125%. Dan dia ngajarin kita nggak boleh 3%. Saya tanya dong ke dia, Pak Takatoshi Ito namanya, itu orang terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh di atas 3%. Kenapa kamu lebih dan rasio utang kamu 125% ke PDB? Saya bilang, itu pertanyaan bagus. Tapi yang saya bisa jelaskan adalah kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang untuk menjalankan rasio utang ke PDB di atas 1% atau di atas 60%. Kan kurang ajar, nggak ada teorinya, suka-suka dia. Jadi lembaga-lembaga rating itu juga nggak fair juga. Saya pernah debat semuanya mereka. Sekarang Eropa banyak ratingnya E kan, banyak yang E dengan utang seperti itu. Kita lebih bagus kondisinya. Kenapa masih berapa? Triple B plus apa sekarang? Inflation rate yang masih di bawah. Padahal dari fiskal kita lebih bagus, prospek ekonomi juga lebih bagus. Jadi Anda tanya ke Bloomberg dan sana, kenapa nggak fair? Tanya ke saya, jangan tanya ke saya ya. Pak, boleh nggak Pak? Kalau berarti mau memperjelas aja posisi pemerintah. Tidak, saya nggak. Perubahan itu perlu atau tidak? Tidak. Prolegnas ngapain? Karena kan undang-undangnya masuk dalam prolegnas. Ya biar aja masuk prolegnas, saya belum berubah. Makanya saya mengkonfirmasi. Enggak. Pemerintah melihat perlu atau tidak? Tidak. Oke. Anda tanya sana ya. Jangan protes saya terus. Protes lembaga internasional. Kenapa kamu nggak fair? Nah, ini dipatuhi oleh negara kita. Bahkan dibuatkannya undang-undang. Tidak boleh melebihi sekian hutang atau defisit negara kita. Ini kan bodoh kita namanya itu. Bahkan cara penyusunan namanya moneter dan fiskal. Fiskal itu adalah Menteri Keuangan. Kalau moneter itu perbankan. Itu diatur oleh BI. Itu kan mengikuti aturan-aturan dari mereka juga. Padahal banyak negara maju itu seperti Cina tidak memakai sistem cara bank sentral kita dengan cara pengaturan moneter dengan fiskal seperti kita. Kita ini mematuhi asing yang punya kepentingan di kita, di mana bank sentralnya itu, pengatur moneter itu harus di luar, harus independen dibandingkan pemerintah. Di sini sisi fiskal namanya, Menteri Keuangan. Padahal negara-negara maju saat ini, bank sentralnya itu di bawah Menteri Keuangan. Contoh di Cina. Tak. Negosiasi lah. Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang, di sini 3 orang juga, salah satu saya, bosnya gubernur. Jadi di sana tuh nggak independen seperti sini, dikuasai pemerintah dan dia di bawah 2 Menko perekonomian, Menko di sana, 1 perekonomian. Dan begitu kita mengikuti cara-cara asing yang punya kepentingan tadi yang seperti penjajah itu, di mana Bank Indonesia atau Bank Sentral kita ini kita patuhi harus di luar pemerintahan, tidak di bawah Menteri Keuangan. Yang pada narasinya begini, aturan dari mereka. Bank Sentral itu harus dipisahkan dari pemerintahan. Kenapa? Untuk menjaga stabilitas ekonomi kita. Tapi kenyataannya, Bank Sentral Indonesia ini belakangan muncul menjadi pengkhianat. Muncul menjadi bukan penstabil ekonomi Indonesia, malahan perusak ekonomi rakyat Indonesia. Ini dijelaskan terinci oleh Purbaya pada waktu raker pertama dengan DPR.
dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 97, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu, BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi emang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi nih, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengertikan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita. Kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi naik, ekonomi turun, sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis. Semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus, artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral. Waktu itu ada 500 triliun, 29 triliun. Balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021, dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhannya. Jadi ketika even Bank Sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya
ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Nah, rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sector susah, semuanya susah. Maksudnya keluar tagline Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita, karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh, ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari bank sentral. Beliau rajin narik pajak, nggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak, ditaruh di sana santai-santai, kering sistemnya. Bank sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya, katanya punya apa di KSS saya boleh menggayat sedikit kan ya, jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun, pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di bank sentral, sistem kekeringan. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Arti Purbaya mempertanyakan, kenapa DPR diam? Sudah jelas-jelas BI inilah penyebab hancurnya moneter kita, hancurnya keuangan kita, hancurnya likuiditas kita, sehingga kering di masyarakat. Kenapa DPR diam saja? Seharusnya DPR ambil aksi di situ, mempertanyakan kepada BI, mempertanyakan kepada Kementerian Keuangan. Atau yang lebih hebatnya sebenarnya, DPR harus membuat undang-undang, merubah undang-undang itu. Kenapa kita harus mengikuti asing yang mengharuskan ada bank sentral yang independen? Bisa saja DPR merubah undang-undang, karena yang membuat undang-undang itu adalah DPR. Apa salahnya DPR meniru Cina, di mana bank sentralnya di bawah Menteri Keuangan, sehingga ini tidak bisa, atau Bank Indonesia, Bank Sentral itu tidak bisa mensabotase perekonomian Indonesia yang dijelaskan oleh Purbaya tadi. Karena begitu ekonomi membaik, tiba-tiba Bank Sentralnya yang berulah. Tujuannya apa Bank Sentral itu seperti itu? Apakah mereka memang agen asing? Karena yang menasihati ada Bank Sentral yang di luar dari pemerintah itu adalah asing. Tujuan asing itu jelas-jelas tak ada yang baik kepada negara kita. Mereka hanya ingin mengambil untung kepada kita, bukan untuk menguntungkan negara kita secara keseluruhan. Lantas, kalau sudah dipertahankan lembaga seperti itu, atau kita balik ke pertanyaan tadi, ada kasus 349 triliun di Kementerian Keuangan yang dipermasalahkan Mahfud MD. Kok DPR membela?
Sekarang jelas-jelas sebuah lembaga itu adalah lembaga pengkhianat, penghancur ekonomi negara kita. Kenapa masih dipertahankan peraturan itu oleh DPR? Bolehkah kita mempertanyakan? Bisa-bisa DPR memang terlibat dalam hal ini. Kalau DPR itu siapa? Itu pasti ketua umum partai-partai politik. Kenapa ketua-ketua umum partai politik ini membiarkan sebuah bank sentral yang nyata-nyata berkhianat? Kalau kita kaitkan dengan Purbaya sebagai Menteri Keuangan, jelas-jelas ini ada uang di balik itu. Kalau kita berbicara bank sentral, di mana-mana di dunia ini bank sentral itu adalah uang yang banyak. Bank sentral adalah negara dalam negara. Negara sendiri tidak bisa mencetak uang. Bank sentral bisa mencetak uang. Anda bayangkan sendiri betapa betapa berkuasanya sebuah bank sentral dalam bidang keuangan. Bisa menghancurkan perekonomian sebuah negara, bisa melengsarkan rezim suatu negara dengan kebijakannya, dengan uang yang mereka miliki. Nah, kalau bank sentral yang nyata-nyata sudah menjadi perusak negara kita, yang menjadi maling perampok negara kita ini, dibela oleh DPR perpanjangan dari partai politik, ketum partai politik. Kita melihat lagi sebuah analogi. Maling kok dibela kan? Siapa pembela maling? Pembela maling biasanya adalah penadah atau temannya dari maling. Kawan uraikan sendiri. Dan efek domino dari kejahatan bank sentral ini bisa kita lihat bagaimana permainan bunga di daerah, mengendapkan dana di daerah, kemudian dibungakan di bank-bank oleh kepala-kepala daerah yang komplain kemarin. Bahkan bukan itu saja, di bank sentral pun Menteri Keuangan mengendapkan uangnya di situ. Bahkan di pusat, kata Purbaya, ada 284 triliun dana yang didepositokan. Entah dengan tujuan apa, padahal tujuannya sebenarnya adalah untuk diserap oleh rakyat atau dibelanjakan untuk rakyat. Kenapa diendapkan? Ini sebenarnya berasal, induk semua permasalahan ini adalah dari pengaturan perbankan oleh bank sentral. Contoh ekstrim mau saya berikan kepada kawan-kawan. Kalau Menteri Keuangan adalah atasan dari bank sentral, di mana dilihat Purbaya kemarin ini, likuiditas di masyarakat tidak ada, kering, kan itu yang dikatakannya. Kalau Purbaya menjadi atasan bank sentral, dia akan perintahkan bank sentral ini untuk mengatur perbankan ini, bunga kreditnya atau bunga pinjaman, bunga tabungan semuanya nol. Kenapa saya katakan Purbaya akan memerintahkan bank sentral mengatur perbankan ini bunganya menjadi nol? Tujuan Purbaya mengelontorkan 200 triliun itu apa sebenarnya? Itu kan memberikan stimulus ekonomi untuk menambah uang ke sistem, kan itu yang dikatakannya. Dan di lain pihak dia mengatakan dia ingin mendorong perbankan ini menurunkan suku bunga kredit agar masyarakat bisa mengambil kredit dengan mudah di perbankan, tidak dibiayai oleh bunga yang tinggi. Kemudian kalau Purbaya mempermasalahkan uang yang diendapkan di daerah, kemudian di kementerian, kemudian di BI, pertanyaan kita, apakah ada daerah ataupun kementerian-kementerian yang mengendapkan dananya di perbankan untuk mendapatkan bunga kalau bunganya itu sendiri nol? Untuk apa diendapkan dia? Tidak akan pernah diendapkan oleh ke daerah-daerah atau oleh kementerian karena bunganya di bank nol. Ini kan karena aturan BI. Bunga bank itu sekian-sekian. Akhirnya meruyaklah. Ramailah permainan bunga di daerah sampai ke pusat. Jadi inilah yang diterangkan oleh Purbaya kepada Prabowo. Karena nantinya kalau permainan bunga tidak ada, kemudian BI, Bank Sentral itu di bawah Menteri Keuangan, siapa yang rugi di situ? Kawan-kawan jawab sendiri, siapa yang rugi? Kalau kepala-kepala daerah itu dipilih oleh partai-partai, kemudian kepala daerah ini tentu saja ada uang iurannya kepada partai-partai politik yang mendukung dia kemarin, di mana kadang-kadang jalan uangnya itu bukan jalan uang yang legal. Kadang-kadang memang termasuk dalam permainan bunga barangkali. Dan hampir seluruh kebijaksanaan Purbaya ini mengarah ke situ. Mengarah mempreteli uang masuk untuk partai politik dari segi negatif. Uang kotor yang akan masuk ke partai-partai politik. Kemudian juga tidak bisanya lagi banjingan-banjingan pejabat-pejabat ini korupsi. Seluruh yang kebijakan Purbaya ini kan begitu yang dilaksanakannya sekarang.
jelas-jelas ini akan menutup pintu uang masuk ke partai, uang korupsi kepada para penjabat-penjabat. Ini kan akan membuat partai-partai atau ketua-ketua umum partai politik akan marah, berkurang pemasukannya dari uang-uang gelap di sini. Padahal dari uang gelap itulah mereka banyak bisa membiayai partai-partainya. Karena uang yang dari APBN tidak mencukupi. Tapi hal ini kan diacuhkan atau tidak dipedulikan oleh Prabowo. Ada yang lebih besar daripada itu. Biar aja ketua-ketua umum partai marah sama dia, ingin memaksulkan dia. Biar saja para koruptor, penjabat-penjabat banjingan yang korupsi ini marah sama Prabowo, asal rakyat mendukung Prabowo. Toh ternyata selama ini dibiarkan orang itu merajalela, ujung-ujungnya nanti kan rakyat tidak suka kepada Prabowo. Contohnya kapan? Pada waktu demo di DPR kemarin. Bahkan kalau berlanjut kata Purbaya, ini bisa-bisa Prabowo Februari tahun 2026 akan dilengsarkan gara-gara masalah ekonomi ini, gara-gara membiarkan hal ini meruyak, gara-gara membiarkan negara kita ini diatur oleh dominasi asing dan membiarkan penjabat-penjabat yang bercokol di situ mematuhi aturan-aturan penjajah tadi. Yang ujung-ujungnya bukan hanya pemerintahan Prabowo yang akan jatuh, negara kita ini bisa hancur dibuatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah mampu Purbaya sedemikian dahsyatnya yang akan dihadapinya nanti? Karena ini nampaknya bukan semata-mata keberanian. Bukan seperti kata Prabowo, apakah kamu berani segala macam? Ini berkaitan juga dengan pengetahuan, intelijensia atau IQ. Coba kita lihat kepiawaian dari Purbaya ini. Agar kita bisa merasa yakin ataupun ragu-ragu dengan Purbaya ingin memperbaiki keadaan seperti sekarang ini. Debat sama siapa? Tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Ini contoh nih. Suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Negosiasilah kita. Saya sih bukan bidang saya di maritim. Tapi bos saya tuh emang menteri segala urusan kayaknya tuh. Pur, kau datang ke negosiasi sana. Lupa bukan urusan saya. Udah lu kawal aja. Oke. Datang saya kawal sana, tak. Negosiasi lah. Gubernur Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang, di sini 3 orang juga. Salah satu saya yang dari maritim tersesat. Diskusi moneter, pinjaman luar negeri. Keuangan nggak ikut. Biar kita hajar terus dia tuh. Biar sama gabut ya nggak kerja. Komisaris lagi. Jadi gini, waktu negosiasi itu kita bilang ke Gubernur Bank Sentral Cina, Pak Gubernur, saya harap dipertimbangkan, ya di bawah lah. Oh gini. Saya kan nggak berhak ngomong, saya kan maritim. Gue lihat sompret. Kita ngemis-ngemis sama Cina. Orang Cinanya, kalau bisa dipertimbangkan, ya bisa dipercepat Pak ini gini. Wah nggak tahu lah, kita masih menghitung, masih ini orang Cina itu. Gua nggak tahan. Namanya orang iseng. Saya ngomong ke Gubernur Cina, Pak Gubernur, menteri saya mau ke Cina bulan depan. Dia akan ngomongin bilateral swap agreement ini. Dia akan ketemu dengan 2 Menko di Cina, bosnya gubernur. Jadi di sana tuh nggak independen seperti sini, dikuasai pemerintah dan dia di bawah 2 Menko perekonomian, Menko di sana, satu perekonomian, satu apalah. Baru dia kata, mau ke sana? Iya. Jadi gini Pak Gubernur, ini saya akan bicarakan dengan menteri itu, bos Anda lah kira-kira gitu. Jadi Anda harus siapkan dengan baik, jangan sampai nanti Anda susah. Langsung dia, gue sikat. Habis itu dia bilang gitu, saya bilang apa? Ya udah, kamu bisa selesaikan seminggu nggak? Ya, bisa. Jadi walaupun kita minta duit, kita hajar dia. Kita menang. Waktu 1 bulan berikutnya ke Cina langsung dikasih sama bosnya sana. Jadi kita nggak even minta persetujuan si gubernurnya, kita masuk ketemu atasnya. Waktu even nggak ini
makan siang. Pak Luhut bilang, gimana masalah itu bilateral? Oh sudah kita itu udah beres, kita makan aja sekarang. Jadi 1 detik selesai. Besoknya tanda tangan. Jadi gitu. Walaupun kita minta-minta, kita selalu di atas, bolehlah sombong. Tapi untuk mewakili negara harus sombong terus. Habis orang bilang si Purbaya nggak pengalaman internasional apaan? Tahu nggak Anda wilayah udara Singapura? Udara yang dikendalikan oleh Singapura, FIR, Flight Information Region. Kan baru dikembalikan ke Indonesia baru-baru ini kan, setelah sejak tahun 40 dikuasai Singapura. Jeleknya apa? Karena wilayah udara traffic controlnya diketuai Singapura, kalau presiden mau ke Bangka Riau, dia minta izin Singapura. Karena mereka yang kontrol wilayah udaranya. Angkatan udara kita mau ke Natuna, dikendalikan oleh Singapura. Kacau lah. Dulu pernah ada usaha untuk mengembalikan itu. Cuman susah sekali. Karena orang kita juga senang itulah. Mata-mata Singapura sampai Indonesia. Waktu rapat mengenai masalah itu, saya rapat dalam 1 jam sampai ke Singapura. Dalam 2 jam sampai ke saya. Bahwa Singapura udah tahu. Dia nggak tahu kita juga punya mata-mata. Mas udah sampai, oke. Jadi kita kalian basically pada akhirnya debat lah ke ini. Kita ketemu tim kecil ke Singapura, ketemu Perdana Menteri, Teo Chikin itu dulu wakil Perdana Menteri ya, yang senior, yang jago banget tuh. Debat, Pur biar gue masuk dulu, kata Pak Luhut. Masuk dia. 5 menit nggak keluar. 15 menit nggak keluar, setengah jam nggak keluar, 45 menit dia buka pintu, seret, masuk Pur, satu-satu kita masuk dua-dua jadi 3-3, debatnya udah berdiri, nggak duduk, meja di sini kita berdiri, tuh. Saya bilang gini, Pak Teo, by international law UNCLOS, wilayah terluar kita sama langit-langitnya adalah kedaulatan Indonesia. Nggak bisa, UNCLOS akan dirubah. Tidak, UNCLOS sudah final dan nggak ada diskusi lagi. Ini hukum internasional yang berlaku. Wah, gini. Terus dia bilang gini, dulu kami kenapa tanda tangan UNCLOS? Karena UNCLOS tuh hukum internasional ya, laut, udara gitu ya, kira-kira ya, hukum laut lah. Terus dulu kami setuju UNCLOS karena Indonesia berjanji kepada saya ke Singapura untuk memberikan sesuatu ke kami sesuai dengan permintaan kami. Wah, gue bilang bahaya juga nih. Tapi kita belagak-gagah kan. Kalau Indonesia janji dengan kamu, saya akan andal janji kamu. Gue yang mutusin tuh, padahal gue cuma deputi. Tapi masalah itu gue putusin aja. Saya akan kasih ke kamu. Cuman sekarang kasih tahu saya, dulu kamu janjinya dengan siapa di Indonesia? Yang kedua, mana surat perjanjiannya? Dia bingung. Nggak ada. Gue udah tahu nggak ada sih. Makanya gue beri kasih. Kalau ada gue kasih lo. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita balik ke hukum internasional. Itu adalah wilayah Indonesia. Dia udah nyerah. Itu yang orang pintar nyerah sama saya, Pak. Oke. Kami mengakui itu adalah sovereignty Indonesia. Oke, kalau gitu. Tapi kami minta kebutuhan kami diperhatikan. Oke, kita masuknya pakai wilayah area kerjasama. Kita akan kerjasama. Tapi udah jelas itu punya kita. Itu udah signifikan sekali kemenangan di situ. Terus dia bilang, oke, kalau gitu kita mau kerjasama. Kami butuh 1, 2, 3, 4. Granted. Jago gua. Masuklah wilayah itu, tapi habis itu prosesnya terserah, habis itu saya keluar, tapi sudah diambil sebagian sekarang, jadi udah di bawah kita. Jadi ya lumayan lah kita, Pak, nggak bodoh-bodoh amat. Setelah melihat tayangan ini, kalau saya kawan-kawan, saya sangat yakin Purbaya bisa menghadapi ini, bisa memperbaiki ini. Kenapa? Karena dia satu frekuensi dengan Prabowo.
Satu frekuensinya bagaimana? Dia anti asing yang menjajah dia. Kedua, mereka dua-duanya pro rakyat. Dan sebagai Menteri Keuangan, dengan niat pro kepada rakyat Purbaya ini, dan didukung oleh intelijensia yang cukup, saya yakin beliau bisa memperbaiki Indonesia dari segi ekonomi. Terima kasih.